Pada pagi hari ini dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri ini menggelar pertemuan dengan delegasi atau utusan khusus Perdana Menteri Australia. Ya, ia menyebut Australia minyak melesat ke level puncak pemirsa di 2 pekan tengah karena sanksi tarif dorong kekhawatiran pasokan. Ya, sementara pemirsa saham Apple ini melonjak 2,2% dipicu rencana mitra dengan Alibaba untuk mengembangkan dan meluncurkan fitur kecerdasan buatan bagi pengguna iPhone di China. Pemirsa, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan secara resmi meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC yang akan menjadi wadah kolaborasi lintas lembaga dalam memberantas kejahatan keuangan di dalam negeri. Ya, bahkan OJK juga meluncurkan sistem informasi pelaku atau si pelaku yang diharapkan akan mampu membatasi ruang gerak pelaku kejahatan keuangan. Market Buzz, kita ke informasi mancanegara. Ada perusahaan otomotif China BYD mulai menawarkan fitur mengemudi otonom canggih pada sebagian besar modelnya, termasuk yang dibanderol senilai $9.555 Amerika atau setara 156 juta rupiah. Langkah ini membuat BYD jauh mengungguli pesaingnya seperti Tesla dan diprediksi akan mulai perang harga baru di industri kendaraan listrik. Perbankan syariah di Indonesia diprediksi akan tumbuh positif pada tahun 2025 dan perkembangan ini terlihat dari kinerja 2024 yang resilient dan juga solid. Untuk itu proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pun kian optimis dan diperkirakan ini bisa mencapai 713 triliun rupiah atau naik sekitar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dalam menghadapi peluang ini, bank syariah umumnya justru masih dianggap kurang inovatif dalam menciptakan produk keuangan yang kompetitif jika dibandingkan dengan bank konvensional. Berikut informasinya. Biasa kita akan kulik potensi perbankan digital syariah di Indonesia. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel ada Bapak Koko Catur Rahmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah. Selamat pagi Pak Koko, apa kabar? Pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak nih sudah hadir. Kabar baik. Pagi ini cerah. Pagi ini cerah. Semoga ekonomi ke depan tetap cerah juga. Ekonomi, amin amin. Nah, ini kan sudah di momen rilis laporan keuangan dari perbankan begitu ya. Banyak kemarin yang masih tumbuh tapi cenderung melambat. Nah, kalau berbicara mengenai syariah tadi sudah disampaikan juga di 2024 sebenarnya pertumbuhannya cukup signifikan. Tapi seperti apa sih di 2025 peluangnya, Pak? Oke. Selamat pagi para pemirsa. Jadi gini Mbak Prisca, peluang perbankan syariah. Tantangannya ini Pak, 2 kata. Literasi dan inklusi. Oh. Nah, ini saya bawa datanya, datanya menarik sekali, Kalau kita lihat 3 tahun terakhir aja ya misalkan, dari 2019 sampai 2024, kalau perbankan konvensional, indeks Oleh sejumlah perbankan syariah digital termasuk Aladin ya Pak ya? Cuman kalau pinjam kata-katanya almarhum Mas Timbul, akan tetapi. Nah apa tuh akan tetapinya nanti dibahas Pak di Oke. di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Perbincangan khusus ini kami lanjutkan usai jeda, tetaplah di Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Koko Catur Rahmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah. Baik, jadi kalau berbicara mengenai perbankan syariah di tanah air, itu literasinya sudah sangat signifikan ya Pak sekali, ya? Inklusinya yang masih rendah. 8% ya single digit saya bilang ya, menjadi 39%. Peningkatan yang sangat luar biasa hanya dalam tempo berapa tahun? 1 tahun 2 tahun. Tapi inklusinya? Nah, ini PR-nya Mbak Priska. Di inklusinya tahun 2022 sekitar 5,87%. Perkembangannya sampai 2025 dari misalnya Bank Aladin Digital Syariah itu sudah sampai di tahap mana yang mungkin lebih unggul dibandingkan dengan yang syariah konvensional? Sampai saat ini customer kami hampir sekitar, kita punya CAF 3.300.000-an. Ya. Dan tentunya tugas kami untuk inovasi yang lebih baik di sisi produk dan layanan. Baik Pak, misalnya saya nih, saya dari perbankan konvensional begitu ya, agar saya tertarik masuk digital, apa yang ditawarkan Pak? Satu kemudahan. Nanti Mbak Priska coba. Konvensional yang bukan syariah itu kan juga sudah mulai, tapi keunggulannya karena ini kan syariah. Nah nanti makin persaingan seperti apa nih Pak antar yang perbankan syariah dulu saja soal digital? Kebetulan saya juga di asosiasi. Kalau kami di asosiasi sebenarnya cukup guyup ya. Nah, Ya. Kalau konvensional udah 75%. Iya, tapi kalau berbicara syariah?
12,88%. Nah, ini makanya tidak perlu bersaing, harusnya bekerja sama ya antara perbankan syariah khususnya yang digital juga untuk bagaimana menarik kue yang masih sangat besar ini secara umat muslim di tanah air juga sangat signifikan. Baik. Nah, tapi kalau berbicara mengenai tantangan utama Bank Aladin dalam melakukan digitalisasi keuangannya nih Pak dan perbankan syariah di Indonesia itu selain tadi masalah inklusi yang seharusnya bisa menjadi peluang, ada lagi tidak Pak dari segi mungkin biaya atau lain sebagainya? Biaya pasti ya, tapi yang paling saya sorotin adalah dari sisi 2025 Pak Koko, bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin tentang produk ini dan bagaimana keunggulannya dibandingkan dengan layanan lain di pasar. kalau haji sebenarnya yang kita miliki adalah Update posisi dari indeks harga saham gabungan waktu menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat, di mana IHSG sampai saat ini pemirsa menguat hampir 1%. Ada pembalik. Pak Koko, terima kasih banyak untuk informasinya. Maju terus untuk perbankan syariah tanah air dan khususnya Aladin Digital Syariah. Saat lagi kami akan menghadirkan update informasi di antaranya.